Welcome di part 3. Baru bangun si Evan. Halo guys. Halo. Hari ini apa ya? Hari ini lanjut part 3 ya dari kelas 2. Kelas terminologi. Kelas 2 tuh intermediate si Evan. Kelas 2 kemarin bagi rapot. Ini lu lagi remedial ceritanya, ada part-partnya. Lu remedial balik lagi. Iya. Hari ini bahas tentang apa sih effective ownership. Ya, effective ownership. Biasanya kan kita selalu sebut tuh. Effective ownership-nya berapa persen? Nah, itu kegunaannya buat apa aja tuh? Nah, ini mungkin dibahas oleh... Paham sekali seperti itu. Dibahas oleh profesor hari ini ya. Ya, pokoknya semuanya akan kita bahas di segmen PDP. Prof! Dijawab, please. Monggo, Prof lah yang udah ada di Belanda, mangga. Udah agak lama ya gue gak denger slogan Prof dijawab, please. Evan Tony Combo ini. Oke, anyway. Jadi sekarang kita akan belajar terminologi di FPL. Nah, yang pertama akan kita bahas itu kebetulan ownership yang tadi bilangin sama Tony dan Evan gitu ya. Jadi di sini ada dua macam ownership yang kita perlu tahu, kita perlu ngerti. Yang pertama adalah namanya overall ownership. Overall ownership ini adalah yang kalau kalian klik satu nama pemain di FPL terus lihat informasinya tuh percentage itu. Percentage ya, selected by gitu ya. Nah, itu overall ownership. Tapi ada satu lagi yang namanya effective ownership yang sering dibahas. Nah, apa gunanya ini gak akan gue bahas di episode ini, nanti akan ada episode lagi lebih detail lagi. Kayaknya soalnya effective ownership ini udah lumayan advance lah gitu ya. Di FF Scout juga udah harus masuk membership karya untuk membahas bagaimana menggunakan effective ownership ini. Tapi yang mau gue share di sini adalah definisinya dulu. Jadi kalau overall ownership dulu yang gampangnya adalah rasio tuh ya jadi sesuatu dibagi sesuatu gitu ya, perbandingan gitu ya. Dari berapa orang manajer yang punya seorang pemain di overall ownership si X berarti adalah berapa jumlah manajer yang punya si X di squadnya yang 15 orang itu dibagi sama semua FPL manajer di dunia berapa orang. Di squadnya itu berarti di 15 orang pilihan dia. 15 orang. Bukan baik yang dia main di doang, cadangan, baik dia inti, baik dia kapten, dihitung satu gitu ya. Okay. Nah, dibagi sama total pemain FPL di dunia. Sebenarnya ini bukan total pemain FPL sih ya, tapi total account FPL. Okay. Kebetulan lagi hot nih kemarin nih karena kita tahu ya Alexander Antonov kita udah deal akan wawancara dia sebenarnya dan kita nggak bilang-bilang dari video-video kemarin karena pikir kejutan banget nih kita bisa interview juara satu dunia gitu. Tapi kalau ngelihat isu-isu sekarang kayaknya kita harus lihat sih ya. Ya nanti kita coba ngobrol sama si Antonovnya dulu gimana. Keren banget padahal tadinya gue kira kalau kita bisa wawancara Antonov tuh udah breakthrough banget nih tiba-tiba channel yang kayak kita yang masih kecil ini udah deal untuk wawancara Antonov gitu. Ya. Tapi anyway, sebenarnya ujungnya ketahuan kenapa dia di delete account-nya karena racism comments gitu ya. Sebelumnya sempat ada isu karena dia double team segala macam. Nah, ternyata ini gue setuju banget nih akhirnya isu ini terangkat ya untuk on terutama ya. Sebenarnya peraturan dari FPL itu adalah satu orang satu account. Jadi kalau di sini dibagi total pemain FPL manager dunia ya karena account sama manager itu dianggap sama. Walaupun sebenarnya di dunia ini banyak nih orang-orang kayak Tony ini ya tahu-tahu punya tim nama timnya nama gua gitu. Dia pura-pura jadi gua ya kayak gitu-gitu ada lah. Tapi ya seenggaknya Tony ini mainnya cukup fair lah. Tapi banyak orang yang bikin 5 tim karena dia pengen punya Aubameyang, dia pengen punya Salah, dia pengen punya KDB, pengen punya Bruno. Dia bikin 5 tim dengan kombinasi beda-beda, dilihat yang paling bagus yang mana, dimainin yang itu. Itu kan dan akhirnya sisanya menjadi dead atau zombie team yang akan kita bahas ya. Nah, ya itu apa gitu ya. Tapi intinya ini yang gue tulis sini dengan asumsi satu orang tuh satu account gitu ya. Kalaupun enggak ya akan ngaruh ke angkanya sebenarnya. Tapi intinya overall ownership itu yang tadi ya, berapa orang yang punya pemain itu terserah pemain itu dikaptenin atau dicadangin atau gimana dibagi sama total pemain FPL. Nah, perbedaannya sama efektif. Nah, bedanya efektif sama ownership adalah
kalau tadi berapa orang yang punya pemain ini, sekarang effective ownership adalah berapa banyak pemain ini bisa mereturn point ke FPL dibagi total manager. Jadi misal gini, kalau dia main di starting 11, dia kan bisa memberikan point return nih buat kita ya. Ya. Nah, Dihitung dia dihitung berapa? satu. Dihitung dihitung satu satu. orang yang punya. Ya. Kalau misalnya dia di starting 11 dan dikaptenin, berarti kan dia bisa return point 2 kali ya. Maka dia dihitung 2 orang yang punya. Kalau misalnya dia ditaruh di bench, berarti kan nggak bisa return point ya, kecuali kalau pakai bench boost ini anggapan. Jadi walaupun dia ada yang punya, rasio atasnya tuh pembilang dari effective ownership ini tetap dianggap 0. Karena punya tapi nggak bisa mereturn point, dia di bench 0. Gitu. Kalau dia di bench tapi orangnya pakai bench boost, ya dihitung 1. Kalau dia di triple captain, ya dihitung 3. Jadi si effective ownership ini pembilangnya bukan berapa orang yang punya, tapi berapa banyak orang yang punya dia dan menaruh dia di posisi bisa memberikan return point sama dia. Dibaginya tetap total manajer FPL dunia. Manajer FPL dunia, betul. Cuma kalau effective ownership ini nanti ada yang namanya rank tiers nih. Jadi misal rank tiers antara 0 sampai 10.000 gitu ya. Nanti dibaginya 10.000. Jadi 10.000 orang di atas nih berapa yang bisa dapat poin dari dia. Dibaginya 10.000 orang. Kalau nanti rank tiersnya antara 100.000 sampai 200.000. Kan ada 100.000 orang nih antara 100.000 sampai 200.000 kan ya. Jadi ya berapa kali dia dipakai bisa balikin poin dibagi 100.000. I see. Lebih gitu. Konklusinya berarti contoh biar gampang ya. Misal nih di dunia ini cuma ada 10 orang pemain FPL. Ya. Ini ya di sini buat tulis ya. Terus 5 orang punya Salah. Dari 5 orang yang punya Muhammad Salah ini, 3 orang ngekaptenin Salah. Ya. Yang dari 3 orang ini satunya pakai triple captain. Ya. Nah, tadi kan yang punya Salah 5 ya, yang kaptennya 3, 2 orang lagi yang punya Salah, itu naruh Salahnya di bench. Oke. Dari 2 orang yang naruh Salah di bench ini, satu pakai bench boost. Ini terdengar agak complicated, tapi ini gue udah mencoba membuat contoh paling sederhana ya. Oke. Ini suruh hitung nih, Evan. Oke. Ini gampang banget nih. Overall ownership Salah berapa? Tadi kan hitungannya 20%. yang punya Salah berapa? Dibagi total, gampang ya. Ya. Kita dapat dari info ini yang punya Salah 5 orang, total yang main 10, tinggal 50%. Jadi kadang-kadang kita pakai figure ini buat ngeliat, oh kalau gue pakai Salah lumayan pembeda nih, karena tiap 2 manajer cuma satu yang punya Salah gitu misalnya gitu ya. Ya nggak pembeda-pembeda amat lah, tapi untuk punya pemain sekelas Salah 50% tuh udah oke banget. Nah tapi sebenarnya nggak gitu, karena dari 5 yang punya Salah ini ada yang pakai triple captain. Jadi kalau lu cuma pakai Salah, lu bakal ketinggalan nih sama yang pakai triple captain. Lu bakal ketinggalan sama yang juga ya. Salah. Betul, karena jadi lu harusnya kaptenin dia juga. Nah, itulah yang disebut effective ownership. Gimana caranya? Kita lihat nih. Pertama, yang punya Salah tuh ada 5. Di sini gue tulis 5 ya. Nah, tapi dari 5 tersebut, 2 orang tuh naruh Salah di bench. Oke. Kalau naruh di bench, harusnya nggak bisa menghasilkan poin toh. Betul. Jadi 5 dikurang 2, minus 2. Tapi ternyata dari 2 orang yang naruh Salah di bench, satu tuh pakai bench boost. Berarti dia harusnya bisa menghasilkan poin dong. Ya. Jadi setelah dikurang 2, ditambah 1 karena ada yang pakai bench boost. Ya. Nah, terus dari 10 orang ini ada 3 orang yang ngaptenin Salah. Ya, berarti untuk dia Salah tuh bakal 2 kali return, harus tambah 3 lagi kan karena ada 3 Salah baru gitu poinnya. Ya. Tambah 3 lagi. Nah, dari 3 ini ada 1 orang yang bakal dapat poin tambahan lagi dari Salah karena dia pakai triple captain. Oke. Harus ditambah 1 lagi. Gitu dibagi 10 orang. Jadi setelah ini dihitung 80%. Jadi kalau tadi 50% kan kita anggapnya kita punya Salah nih. Kalau Salah kita menghasilkan ada 50% orang yang kita susul. Karena mereka juga punya Salah. Dari overall ownership itu ya. Betul, dari overall ownership. Tapi sebenarnya nggak begitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari effective ownership, kita jangan nyusul 50 orang ya. Effective ownership itu 80%, jadi kita bisa nyusul 1/5-nya aja bagus. Kenapa begitu? Karena ternyata kalau kita punya Salah, ada orang yang punya kaptennya Salah. Jadi kalau Salah bikin 1 gol buat kita,
dia bikin 2 gol buat si orang yang kaptenin salah, dia bikin 3 gol buat yang orang triple kapten salah. Jadi sebenarnya kita tambah ketinggalan, bukan tambah maju. Nah, kadang-kadang orang mikir, ini terus emang peduli gue apa gitu sama effective ownership, salah sama ownership gitu, kayak ngapain? Apa hubungannya gitu ke tim gue ya? Iya, apa hubungannya gitu ya. Nah, ini akan dibahas lebih dalam lagi nih, karena ini cukup harus pakai grafik dan kawan-kawan gitu ya, enggak? Asik, keluar, mantap skillnya. Kan kita pernah ada juga episode-nya. Nah, dan ini pun pernah dibahas di membership areanya FF Scout gitu. Jadi ini udah agak sedikit advance untuk dia mengerti, tapi untuk bayangan dulu nih, ini definisinya kurang lebih kayak begini. I see. Gitu ya. Nah, terus gue mau bahas lagi tentang 2 istilah lagi, Rank Tires sama Dead Zombie Team. Rank Tires dulu, itu apa? Intinya tuh ada website nih, kalau kita lihat di sini, namanya livefpl.net. Ada website di situ, kita bisa masuk ke sana. Gunanya, terus di website itu ada pilihan Rank Tires. Apa itu Rank Tires? Rank Tires adalah ranking FPL yang kurang lebih itu saingan terdekat kita. Jadi misal, kalau sekarang poin gue, ranking gue misal di 500.000 gitu ya, gue akan lebih peduli sama pesaing-pesaing gue di 500.000 ini punya siapa aja, gimana cara gue naik dari 500.000. Iya. Dibanding gue peduli orang di ranking 4 juta punya siapa, karena ya yang ranking 4 juta itu mungkin udah gak main lagi juga gitu ya. Ada rank tires-nya nih. Kalau kalian masuk livefpl.net, di rank tires ini bakal ada informasi-informasi penting. Contoh, di rank tires gue ini, kaptennya kebanyakan siapa sih? Jadi bukan lihat kapten overall siapa yang paling banyak, tapi di lingkungan gue ya. Iya, betul. Orang sekitar gue ini effective ownership-nya yang tinggi siapa aja sih? Sekitar gue ini udah pakai chip apa belum? Nah, itu bisa dilihat informasinya di livefpl.net tentang rank tires. Okay. Terus satu lagi ada Dead sama Zombie Teams. Apa sih? Sebenarnya nggak ada terminologi pasti ya, tapi FPL ini sempat ngeluarin fact gitu. Kalau mereka menganggap tim yang udah 4 minggu berturut-turut nggak ngapa-ngapain, jadi nggak transfer, squadnya nggak diganti, starting 11-nya tetap itu, kaptennya nggak diganti, chips nggak ada yang diaktifin gitu, pokoknya udah 4 minggu berturut-turut, itu aja terus timnya gitu. Maka itu dianggap sebagai dead team atau zombie teams. Dead sama zombie teams inilah yang sebenarnya merusak ownership. Karena kita ngeliat itu ya. Ya, wah, ownership masih banyak nih, Pak. Itu ada di mereka gitu. Nah, zombie teams ini makin lama makin banyak nih. Kalau tahun lalu 2019-2020 lebih dari 3 juta account FPL tuh dead team. Dan luar biasanya bisa sampai menang cup ya. Nah, yang menang FPL Cup 2019-2020 dead team gitu ya. Menang point toss terus berturut-turut 9 kali, itu kan udah edan lah ya. Gue gak tahu sih nanti FPL-nya akan melakukan apa. Tapi kan sweeping. Ya, dead team ini antara memang orang main dan udah ninggalin, atau orang punya banyak account kan. Mungkin yang punya banyak account ini yang akan mungkin di-delete atau gimana. Nah, ngomongin transfer FPL, karena bahannya tadi baru sedikit ya, baru ownership doang, gue ada sedikit materi tambahan doang nih. Kadang-kadang kan akan dengar istilah namanya mini wildcard ya. Apa sih itu mini wildcard? Mini wildcard itu intinya kalian nabung free transfer yang kalian punya, tadinya 1 jadi 2, jadi 1 free transfer tambah 1 free transfer gitu ya. Terus kalian gunakan 2 free transfer itu dan ambil 4 poin hit nih, yang paling bawah ya. Jadi mini wildcard itu kalau kalian buka Twitter terus banyak ngomong, gimana nih kita mini wildcard, jangan. Apa itu mini wildcard? Mini wildcard adalah nge-save 2 free transfer dan melakukan 3 free transfer dan melakukan 3 transfer. Minus 4. Jadi minus 4, ya. Ya. Nah, kenapa ini disebut mini wildcard? Karena sebenarnya kalaupun kalian pakai wildcard ya, jaranglah orang pakai wildcard dan mengganti 15-15-nya pemainnya. Betul kan ya? Yang diganti tuh paling sebenarnya 7 orang, 8 orang gitu lah. Akan ada pemain yang di situ-situ terus. Ini namanya mini wildcard karena lebih sedikit daripada wildcard yang sebenarnya. Terus, yang pengen gue share di sini adalah 2 free transfer ini atau 3 transfer ini lebih powerful daripada 1, dan 1. Kenapa? Contoh nih, kita punya satu orang midfield 8 juta harganya. Kita pengen transfer dia jadi 10,5 midfield yang harganya 10,5. Ya. Kita tuh nggak bisa melakukan ini dengan 1 free transfer. Apapun yang terjadi ya. Kenapa? Karena kita nggak punya uang.
Tapi kalau kita punya 2 free transfer, kita yang tadinya nggak punya uang, bisa jadi punya uang, ngerti kan ya? Kenapa? Karena kita menggunakan satu transfer kita untuk nyari uang. Contohnya ini Satu nih, lagi kita di, punya satunya lagi di downgrade gitu ya. kita turun jadi 4,5, I see. cari uang, dan uangnya kita pakai ke transfer yang satu lagi. Gitu ya. Jadi 2 free transfer ini lebih powerful daripada 1+1. Jadi bukan 2 sebenarnya 1+1, tapi 2 lebih hebat dari 1+1. Kenapa? Karena kalau lu 1 dan 1, lu gak bisa nabung uang. Free transfer lu tuh benar-benar langsung player to player. Tapi kalau 2 free transfer, lu bisa fleksibel sama harganya. Makanya di sini buat gitu. Terus satu istilah lagi di transfer yang sering dipakai selain mini wildcard tuh sideways moves. Sideways moves ini questionable sih ya. Ada yang bilang ini memang berguna, tapi ada yang bilang ini gak berguna. Buat gue pribadi, gue ngeliat posisinya dulu. Contoh nih, lu punya Salah. Wah, Mane minggu ini golin, lu jadi beli Mane. Minggu depannya lagi, wah Salah golin, lu beli Salah lagi. Lu tuker-tuker terus Salah Mane gitu. Ini contoh sideways moves gitu. Apakah efektif atau enggak? Gue sih gak menyarankan. Karena yang namanya Salah Mane tuh ujung-ujungnya di akhir musim golnya bakal banyak kurang juga lebih ya. Sama juga kalau gitu, nggak akan tiba-tiba Salah golnya 20 lebih banyak daripada Mane gitu. Efektif kalau itu saya yang pakai. Chamberlain diganti sama Wijnaldum. Kita sama Wijnaldum. Tapi saya sering. Tapi kan gua sering ganti Mane ke Salah, tapi pas ganti pas hasil lah. Ya, itu one of strategi transfer lah ya. Anda butuh makanya kita bilang 91%. Nah, soal ini gue sih gak merekomendasikan. Tapi kalau kalian mau lakukan, gue masih prefer ini daripada contoh satu lagi. Misal gue punya Wan-Bissaka nih. Tiba-tiba satu pertandingan, Maguire bikin gol dari corner. Gue pindah ke Maguire. Jelas bodoh. Ini sideways moves. Atau sebaliknya. Misal, lu punya Maguire, terus satu pertandingan, Wan-Bissaka bikin assist. Terus lu pindah ke AWB. Saya fans MU, mending AWB jadi show daripada jadi Maguire. Itu juga sama sih sebenarnya. Tapi akan lebih menghasilkan daripada Maguire. Saya tidak yakin sebagai fans MU jual Maguire. Ini sekarang kalau kita bilang lebih menghasilkan gitu ya, contoh nih, gue punya Van Dijk misalnya, atau gue punya Robertson. Terus Robertson gue jual jadi Van Dijk karena Van Dijk bikin gol corner gitu ya. Sebenarnya kalau gue lihat big picture sepanjang musim juga, poin Van Dijk sama poin Robertson bedanya berapa sih? Nggak sampai 20 kan? Karena clean sheet yang Van Dijk dapat, Robertson juga dapat gitu. Beda cerita kalau misalnya kita jual Robertson ke TAA misalnya, karena TAA itu kan memang beda sendiri di back gitu ya. Tapi kalau kayak ini kita jual Maguire buat Wan-Bissaka atau sebaliknya, buat gue gak worth it sih. Kenapa? Karena Wan-Bissaka emang satu musim berapa assist ya gitu. Dan assist Wan-Bissaka juga sebenarnya terjadi dari kejadian yang expected assist-nya kecil juga gitu. Maguire pun sama gitu ya. Dia dapat heading corner, tapi berapa pertandingan sekali dia dapat heading gitu. Jadi sideways moves ini gue sih nggak suka. Tapi kalau lu mau sideways moves untuk attacking aset, itu masih lebih better, walaupun gue nggak suka ya, dibanding defensive asset. Ya, gitu, setuju sih, soalnya defensif itu kan lu ngincernya clean sheet-nya ya, daripada golnya sih sebenarnya. Jadi betul. Harusnya lu nggak seperti itu gitu, cara mikirnya. Harusnya. Cuman kan strategi tiap-tiap manajer beda-beda tuh. Tiap atau memang lagi ada feel atau apa lagi. Nah, cuman memang yang gue bisa saranin adalah sideways move ini mungkin kepake kalau sudah setengah season gitu, karena kita bisa lihat pergerakan dari timnya seperti apa. Ternyata sekarang Salah misalnya lebih mundur, mana lebih maju, jadi lu harus pindah gitu. Nah itu bisa dilakukan sideways move, plus ini bisa dikombo dengan yang sebelumnya mini wildcard. Lu butuh nurunin nih, misalnya dari TAA, lu butuh turunin, tapi tetap pengen punya Liverpool gitu kan, lu turunin ke Van Dijk, dapat 1 gitu kan. Jadi bisa dikombok seperti itu sih. Oke, itu aja sih dari gue. Itu sih kurang lebih udah cukup kayaknya, bahas ownership sama bahas transfer kayak mini wildcard, sideways moves kayak gitu udah cukup satu episode. Berarti next episode kita masih bahas terminologi ya, terakhir ya? Masih ada terminologi satu lagi, habis itu either kita menuju advance atau kalau FPL-nya udah buka kita mulai bikin draft. Kita langsung coba ya. Kita lihat, kita bedah harga. Okay, and that's it guys. Please
subscribe, like, comment, dan buat teman-teman Evan yang kayak mau pusing. tanya, mau tanya-tanya silahkan komen aja ya. Oke, see you at See you. next episode. Bye-bye.